Saat ini banyak sekali kekhawatiran kami sebagai orang tua ketika ingin masukkan anak ke pondok pesantren. Semoga ada pondok pesantren yang bisa menjawab kekhawatiran kami ini ya. Kekhawatiran kami adalah anak kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru atau homesickness atau rindu rumah. Ya. Kemudian tidak betah di pondok dan ingin cepat pulang sebelum lulus. Menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bisa mengurus diri sendiri dengan baik. Kemudian yang berikutnya, anak justru menjadi terlalu manja atau tidak mandiri karena selalu bergantung pada kunjungan orang tua. Hubungan merenggang dan rasa bersalah, anak menjadi tertutup dan hubungan emosional dengan orang tua merenggang. Adanya perasaan bersalah pada orang tua karena merasa membuang anaknya ke pesantren. Kurikulum pesantren mengajarkan pemahaman agama yang terlalu ekstrim, kaku, atau bahkan menyimpang. Biaya pendidikan dan kebutuhan harian di pesantren terlalu mahal atau tidak terduga. Takutnya metode pengasuhan di pondok pesantren terlalu otoriter atau menggunakan disiplin fisik. Dan apakah tidak menimbulkan masalah ketika memasukkan anak ke pesantren pada usia dini? Takutnya anak di pondok mudah stres, cemas, tertekan akibat aktivitas yang padat dan disiplin yang keras. Dan takutnya saat liburan pulang ke rumah, anak menjadi kecanduan gadget atau handphonenya sebagai aksi balas dendam. Dari aturan pondok pesantren yang banyak dan padat, apakah bisa menjamin kelancaran komunikasi antara santri dengan keluarga? Kemudian yang paling sering ditakutkan dari wali santri adalah kasus perundungan, yaitu perundungan dari senior kepada junior di pondok pesantren. Khawatir anak tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai pada saat sakit atau kondisi sanitasi dan kondisi asrama yang buruk. Baiklah ayah bunda, kali ini kami akan mencoba menjawab kekhawatiran ayah dan bunda ya. Kesulitan beradaptasi dan tidak betah. Salah satu cara yang kami lakukan agar santri mudah beradaptasi adalah dengan adanya kakak OSDI yang membimbing santri sejak awal masuk pondok, supaya santri baru tidak merasa kebingungan atau merasa sendiri. Di luar rutinitas harian Padi juga mengadakan agenda yang menyenangkan seperti visiting, berkemah, dan event-event di dalam pondok. Santri juga difahamkan bahwa menuntut ilmu di pondok adalah aktivitas yang mulia di sisi Allah, sehingga santri akan mendapatkan energi jiwa dan ruhaniyahnya. Dengan itu, kami harapkan santri lebih betah di pondok sampai lulus. Anak tidak mandiri. Di Padi, salah satu yang diajarkan kepada santri adalah kemandirian lewat program tansyid. Mulai dari hal sederhana seperti menyuci baju sendiri, memasak bergiliran, mengatur uang jajan sendiri supaya saldo jajan tidak langsung habis ketika dapat transferan. Dan masih banyak lagi didikan kemandirian santri lainnya yang secara praktis diterapkan oleh pondok. Selain itu, santri juga dibimbing untuk menyelesaikan masalahnya oleh kakak OSDI atau guru, bukan dengan mengadu kepada orang tua ketika penelponan atau ada kunjungan, sehingga para santri diharapkan menjadi remaja yang matang ketika telah lulus pondok. Hubungan merenggang dan rasa bersalah dari orang tua. Setiap santri difahamkan bahwa menuntut ilmu agama adalah kewajiban individu, sehingga orang tua tidak perlu merasa bersalah jika memasukkan ananda ke pondok, sebab itu menunjukkan bahwa orang tua peduli kepada keperluan dunia dan akhirat ananda, bukan justru membuang ananda. Orang tua juga tetap bisa berkomunikasi secara rutin sehingga komunikasi tetap terjalin dan meminimalisir kerenggangan hubungan antara orang tua dengan anak. Biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Padi dianggarkan seringan mungkin agar tetap tidak memberatkan orang tua santri, termasuk untuk harga barang, kitab, semua dirancang jauh hari agar tidak membebani. Jikapun nanti ada masa sulit untuk membayar, wali santri tetap diberi waktu untuk melunasi biaya, atau bisa coba mengajukan keringanan biaya. Metode pengasuhan otoriter. Di Padi, pendidikan tidak menggunakan disiplin fisik, tetapi lebih menekankan pada tumbuhnya kesadaran dan pola pikir yang benar hingga membentuk kebiasaan baik, sehingga menjadikan santri tumbuh sebagai muslim yang berprinsip Islam, bukan bergerak karena tekanan. Usia terlalu dini.
Santri yang mondok di Padi mulai dari usia SMP, sehingga sudah cukup ideal untuk belajar di pesantren. Treatment kepada santri muda yang baru masuk juga tidak sama persis dengan santri senior yang telah lama mondok, karena kami memahami ada perbedaan kondisi mental di antara santri. Santri menjadi stres dan kecanduan gadget ketika pulang. Jadwal kegiatan di Padi dirancang tidak terlalu padat agar tidak membuat santri tertekan atau stres. Mereka punya waktu istirahat di siang sampai sore hari. Malam hari mereka tetap punya waktu untuk berkreasi, belajar mandiri, atau sekedar bersantai. Jika perpulangan, santri yang memiliki catatan lalai dengan gadget akan berikan batasan waktu menggunakan HP oleh tim pengasuhan melalui kontrol orang tua selama di rumah, sehingga insya Allah tetap terkontrol ya. Sulit komunikasi dengan orang tua. Walaupun santri di pondok, orang tua tetap terhubung lewat telepon dan video call. Penelponan di Padi sudah ada jadwalnya, yaitu seminggu sekali, dan bisa mendaftar untuk telepon tambahan. Ada juga jatah video call sebulan sekali jika orang tua mau mendaftar. Orang tua juga bisa mengunjungi atau mengajak santri keluar pondok sebulan sekali. Anak menjadi korban perundungan. Di Padi, santri yang terindikasi melakukan perundungan secara verbal maupun nonverbal akan ditegur atau dinasehati. Jika telah terbukti melakukan perundungan, akan ditegur lebih keras atau diberi sanksi yang memberi pelajaran tergantung level kesalahannya. Seluruh santri juga difahamkan untuk melakukan kontrol sosial di kalangan mereka jika melihat ada teman mereka yang bersikap tidak baik kepada santri lain. Kesehatan santri. Di Padi, ketika Ananda sakit ringan, hari pertama akan diberi obat ringan. Apabila 3 hari masih belum sembuh, Ananda dibawa ke puskesmas terdekat. Jika penanganan dari puskesmas tidak membuahkan hasil, atau jika puskesmas merujuk ke rumah sakit, maka pihak pondok akan menghubungi ayah bunda untuk perawatan lebih lanjut. Ayah bunda dapat berkomunikasi dengan bagian kesehatan untuk memudahkan urusan perawatan Ananda. Jika Ananda harus dirawat di rumah sakit, ayah bunda dipersilahkan untuk datang ke pondok menjemput Ananda, atau pihak pondok yang mengurus perawatannya di rumah sakit. Santri juga dibiasakan untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik itu kebersihan lingkungan asrama, kamar, kelas, dan bagian lingkungan pondok lainnya. Bagaimana ayah bunda? Semoga kekhawatiran menyekolahkan Ananda ke pondok bisa terjawab ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.